Shalom, damai di hati. Selamat pagi kepada jemaat Gemi Maranatha Paslaten, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten Wilayah Tomohon 1. Jemaat Yesus Kristus, sebelum kita akan menunaikan lagi tugas pekerjaan kita di hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 ini, maka kita akan awali dengan berdoa dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami jemaat-Mu bersyukur dan berterima kasih sebab kami benar-benar dijaga, dilindungi di sepanjang malam, dan kami telah dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Kami masih tetap hidup, bergerak dan bernafas oleh sebab kasih setia Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami menunaikan lagi tugas pekerjaan hari ini, kiranya Bapa Surgawi mengaruniakan roh hikmat, akal budi pekerti, kuasa-Mu di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman, dan kami mengerti, memahami, dan kami praktekkan dan ejawantakan di sepanjang hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 ini. Bersabdalah ya Bapa, kami telah siap dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membuka bagian Alkitab yang terdapat di dalam Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, demikian bunyinya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itulah bagian bacaan Alkitab kita. Saudara-saudara, sebelum mendengarkan renungan atau khotbah, mari kita dengarkan sepenggal syair lirik lagu ini. Saudara-saudara, sepenggal lirik lagu ini menyadarkan kita bahwa di dunia ini kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang sukar, seakan tak mampu kita lalui. Demikian juga yang dialami para rasul yang giat memberitakan Injil. Mereka diancam akan dihukum, bahkan akan dibunuh, karena pelayanan untuk bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan Petrus dan para murid lainnya saat mereka berkumpul? Mereka bersekutu dan berbagi cerita, berbagi pengalaman pelayanan, tantangan, dan kesaksian. Dan mereka menceritakan bagaimana Roh Allah menuntun dan memelihara ketika mereka melayani satu dengan yang lain. Meskipun ada goncangan iman. Semua kesaksian yang mereka dengar
memberikan suatu kekuatan bagi mereka. Karena itu mereka sepakat bersatu hati untuk berdoa bersama kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kepasrahan mereka kepada Tuhan dalam doa menunjukkan bahwa mereka sangat memahami bahwa tugas pemberitaan Injil adalah milik Tuhan dan mereka ikut serta bertanggung jawab atas mandat tersebut atau amanat agung tersebut. Selain itu, mereka juga menyadari risiko yang harus dipikul bersama-sama. Itu sebabnya mereka meminta kepada Allah untuk memberikan kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Allah, mereka memiliki keberanian menghadapi tantangan apapun. Walaupun risiko kematian bagi mereka, ancaman nyawa bagi mereka. Saudara-saudara jemaat Tuhan, demikian juga hidup orang percaya, hidup orang yang berimankan Tuhan akan mendapatkan kekuatan dalam penyerahan diri kepada Tuhan saat kita berdoa. Dalam doa akan mendapatkan kekuatan dan keberanian. Saat berdoa kita menyadari bahwa kita tidak berjuang sendiri. Dalam pemberitaan Injil, doa menjadi kekuatan. Doa yang menguatkan para rasul. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan itu juga yang hendak kita yakini, supaya kita berani untuk terus bersaksi sampai kedatangan Tuhan kembali atau sampai Maranatha. Jemaat Yesus Kristus. Dan ketika ada persekutuan yang berdoa, maka kita akan melihat kuasa dan mujizat dalam doa tersebut yang dapat mengubah segala sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, tetapi di mata Tuhan mungkin. Yang menurut kita mustahil, tetapi di mata Tuhan tidaklah mustahil. Saudara jemaat Tuhan, pada perenungan kita hari ini, rasa takut diubah menjadi keberanian untuk memberitakan Injil karena para rasul dan jemaat dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita juga sebagai jemaat Tuhan, kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita diperhadapkan dengan tantangan, apalagi soal iman, kepercayaan kita, datang bertelut berdoa kepada Tuhan. Mintalah apa yang kita rindukan dan dambakan. Dengan tulus hati, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan murni, dengan sungguh-sungguh. Kadang kita berdoa mengeluarkan air mata. Karena kita mengharapkan sebab Tuhan mendengar. Dan ketika kita berdoa itu, tercurahlah hati kita kepada Tuhan. Kita merasa lega dan plong. Dan kita akan berharap bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tuhan akan menolong kita. Sambil kita bekerja seperti biasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati, menyertai jemaat Tuhan dalam tugas pekerjaan di hari Sabtu ini. Sekarang dan selalu terus. Tetap berdoa, tetap semangat. Andalkan Tuhan. Amin. Jemaat Kristus, marilah kita tunduk kepala dan bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Sebab Bapa kami telah mengingatkan kami dalam firman-Mu agar
dan selalu mengundang Roh Kudus bukan mengomentari dan mendengar doa yang kami naikkan kepadamu. Dan kami juga merupakan cara pandang cara pikir kami, bahkan gaya hidup kami, supaya kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan benar-benar betul dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menjalani kehidupan dari hari Senin sampai Sabtu. Kami yakin dan kami percaya Tuhan Yesus juga mengaruniakan kami sehat-sehat. Bila kami pada besok hari, hari Minggunya, tanggal 23 Januari, kami boleh mengambil bagian lalu mengikuti ibadah di rumah gereja bersama keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, ampuni dan kasihan kami, dengar dan sambutlah doa kami. Seluruh hidup kami sekalian dan jemaat-Mu kami taruhkan pada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian jemaat Tuhan pada kita di hari Sabtu ini. Yesus memberkati sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa setiap pagi jam 10 untuk mengikuti ibadah di channel YouTube Maranatha Pastor Umur 1. Dan ketika keluar rumah jangan lupa juga ada memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Yesus memberkati kita. Shalom.